Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Kalian tahu gak sih apa jadinya kalau kita salah mengambil keputusan? Yuk kita bahas. Pasti kalian pernah kan lagi jalan sama temen, sahabat, keluarga, atau bahkan pacar. Kalau ditanyain mau makan apa, jawabannya pasti terserah. Padahal pilihannya hal-hal kecil kayak gitu. Dari misalnya mau makan apa, mau makan di mana, pakai baju apa. Hal kayak gitu tuh sepele, tapi dari situ kita bisa lihat mengambil keputusan tidak sesederhana itu loh. Nah, sekarang sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh kalian pikir, sebenarnya pengambilan keputusan itu apa sih? Pengambilan keputusan ialah proses menentukan satu pilihan terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis berbagai opsi, dan mempertimbangkan resiko dan konsekuensinya, serta memilih tindakan yang paling efektif dan efisien. Proses ini bisa dilakukan oleh individu maupun berkelompok dan biasanya dipengaruhi oleh data, intuisi, terus pengalaman, serta kondisi lingkungan. Keputusan yang baik ialah keputusan yang mampu memberikan solusi yang efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Apalagi bekerja di dalam kelompok seperti kita yang sekarang ini. Kita bekerja di dalam kelompok yang terdiri dari 7 orang. Pasti dari setiap kelompoknya mempunyai pendapat yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda, dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus mengikuti proses ini supaya kita bisa mengambil keputusan dengan baik, efektif, dan jelas. Nah, di sini juga pemimpin itu dia mempunyai peran yang sangat penting, bukan hanya sekedar orang yang paling depan atau terdepan. Akan tetapi dia itu orang yang harus mempunyai kemampuan untuk mempertimbangkan pendapat, melihat masalah dari sudut pandang yang luas, dan mengambil keputusan ketika kelompoknya sudah buntu. Nah, seorang pemimpin juga harus bisa mengumpulkan informasi, mendengarkan masukan dari anggotanya, dan mempertimbangkan risiko serta manfaatnya. Lalu pemimpin di sini juga dia harus bisa mengambil solusi yang menguntungkan bagi para anggotanya. Jadi tidak hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri saja. Pemimpin yang baik juga nggak asal pilih. Mereka menghitung, memprediksi, dan juga memastikan keputusan yang diambil dapat dijalankan dan juga dipertanggungjawabkan. Setelah mengambil keputusan, seorang pemimpin harus mengarahkan ke seluruh anggota agar bergerak ke dalam satu tujuan yang sama. Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan membaca situasi, karena terkadang masalah yang kelihatannya sederhana ternyata mempunyai dampak ke banyak hal. Misalnya, ketika kelompok kita harus menentukan siapa yang mengerjakan bagian-bagian tertentu. Pemimpin harus bisa melihat semua anggotanya, siapa yang paling cocok, siapa yang punya waktu yang cukup, dan siapa yang membutuhkan bantuan. Nah, jadi pengambilan keputusan itu bukan hanya diambil secara cepat, tapi juga diambil secara tepat. Nah, pemimpin yang baik juga harus tahu kapan waktunya tegas, kapan waktunya untuk melibatkan semua anggotanya untuk berdiskusi. Nah, jika masalahnya besar dan melibatkan semua orang, maka pemimpin ini juga membuka ruang diskusi untuk semua orang yang bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, jika masalahnya tersebut mendesak, maka pemimpin ini juga harus mengambil keputusan secara cepat
dan tepat dan melibatkan semua anggotanya tersebut tetap bergerak. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemimpin yang hanya ada di posisi dengan pemimpin yang benar-benar memimpin. Selain itu, seorang pemimpin harus siap dengan konsekuensi dari keputusan yang dibuat, karena setiap keputusan pasti punya resiko. Ada yang hasilnya sesuai dengan harapan, tapi ada juga yang mungkin tidak berjalan dengan mulus. Disinilah kualitas seorang pemimpin diuji, apakah mereka mau bertanggung jawab, mengevaluasi, dan memperbaiki untuk langkah ke depannya, atau justru mereka menyalahkan orang lain. Dan yang tidak kalah penting, setelah keputusan dibuat, seorang pemimpin harus mampu mengkomunikasikan keputusan tersebut dengan jelas kepada seluruh anggota, dan jangan sampai ada anggota yang bingung harus melakukan apa. Pemimpin perlu memastikan semua memahami arah, tujuan, dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dengan komunikasi yang baik, kelompok akan lebih kompak, efektif, dan mengerjakan tugas dalam satu tujuan yang sama. Pada akhirnya, pengambilan keputusan itu bukan cuma soal memilih opsi yang terbaik, tapi bagaimana prosesnya kita bisa membangun rasa kepercayaan, kerjasama, dan tanggung jawab di dalam kelompok. Karena keputusan yang baik bukan cuma soal keputusan yang benar, tapi keputusan yang bisa diterima, dipahami, dan dijalankan oleh seluruh anggota kelompok. Terima kasih.